Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Isnatun Hamidah. Saya dari kelas E absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya catat setelah UTS. Dimulai dari bab 5, yaitu akal dan hati pada zaman modern. Pada abad pertengahan, akal dan iman benar-benar tidak seimbang. Pada abad itu, akal kalah total dan iman menang mutlak. Pada abad ini, dunia Islam filsafat berkembang dengan pesat. Pemikiran bukan saja tidak diganggu oleh Islam, lebih dari itu, manusia didorong untuk berpikir untuk maju. Untuk menggambarkan suasana pemikiran sofisme modern, kita harus memulainya dari Descartes, filsafat volitif secara ringkas. Selanjutnya, Renaissance. Ini adalah istilah dalam bahasa Prancis yang berarti lahir kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh para sejarawan untuk menunjuk berbagai periode. Dari berbagai perdebatan tentang Renaissance, ialah bahwa Renaissance merupakan periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Rasionalisme Descartes, Spinoza, Leibniz. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam yang mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Yang pertama, Descartes lahir pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650. Bukunya berjudul Discours de la Méthode dan buku keduanya berjudul Meditation. Descartes mulai berfilsafat dari metode keraguan bukanlah tujuannya. Tujuan metode ini bukan untuk mempertahankan keraguan. Metode ini bergerak dari keraguan menuju kepastian. Keraguan Descartes hanya ditujukan untuk menjelaskan perbedaan sesuatu yang tidak dapat diragukan. Selanjutnya Spinoza, lahir pada tahun 1632 dan meninggalkan dunia pada tahun 1677. Nama aslinya adalah Baruch Spinoza. Setelah mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Dia percaya pada Tuhan, tetapi Tuhan yang dimaksudkan adalah alam semesta ini. Selanjutnya, Leibniz. Lahir pada tahun 1646 dan meninggal pada tahun 1716. Ia adalah filosof Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Lahir di Leibniz, Jerman, dia menguasai banyak bahasa dan banyak bidang pengetahuan. Selanjutnya, idealisme objektif. Fichte, Schelling, dan Hegel. Dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan roh. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri, oleh karena itu tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Yang pertama, Fichte pada tahun 1762 sampai 1814. Menurut Fichte, dasar realitas adalah kemauan. Kemauan inilah thing in itself-nya manusia. Filsafat menurutnya haruslah dideduksi dari satu prinsip-prinsip yang dimaksud ada di dalam etika. Bukan teori, melainkan prakteklah yang menjadi pusat yang di sekitarnya kehidupan diatur. Selanjutnya, Schelling pada tahun 1775 sampai 1854. Schelling ia telah mencapai kematangan menjadi filosof ketika ia berusia masih sangat muda. Pada akhir hidupnya, Schelling membantah panteisme yang pernah ia anut. Riese menyatakan bahwa filsafat Schelling berkembang melalui 5 tahap.
idealisme subjektif, filsafat alam, idealisme transendental, idealisme objektif, filsafat identitas, dan filsafat positif. Selanjutnya adalah Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Pada tahun 1801, ia bergabung dengan Schelling di Universitas Jena menjadi pengajar mata kuliah filsafat. Untuk menjelaskan filsafatnya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metode. Namun, dialektika itu bukanlah sekedar digunakan untuk menjelaskan. Yang dimaksud dengan dialektika menurut Hegel adalah mendamaikan, mengompromikan hal-hal yang berlawanan. Selanjutnya yaitu idealisme teis. Pascal Kant. Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya dengan variasi serta mudah berubah. Karena itu, matematika tidak akan mampu menjadi alat untuk memahami manusia. Selanjutnya, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Kant lahir di Königsberg, Rusia pada tahun 1724. Ia tidak pernah meninggalkan desa kelahirannya kecuali beberapa waktu singkat karena memberikan kuliah di desanya. Kant mengakui bahwa keteraturan itu memang ada bila objek dilihat secara keseluruhan, akan tetapi itu pun tidak kuat untuk dijadikan bukti adanya sang pengatur. Tuhan itu tidak dapat dibuktikan adanya dengan akal teoristis. Selanjutnya, empirisme, Locke, Hume, dan Spencer. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri. Teori makna pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Ia seorang filosof Inggris dan filsafat Locke dapat dikatakan sebagai anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktifnya dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Menurut pendapat Hume, ide yang sederhana berasal dari kesan yang sederhana. Untuk mengetahui apakah sesuatu yang kita sangka pengetahuan adalah benar-benar pengetahuan, kita harus mengurai ide yang kompleks menjadi ide-ide sederhana dan kemudian menemukan kesan yang merupakan basis ide tersebut. Hume mengajarkan 3 argumen untuk menganalisis sesuatu. Yang pertama, ada ide tentang sebab akibat atau kausalitas, yaitu sesuatu kejadian yang disebabkan oleh kejadian lain. Yang kedua, karena kita mempercayai kausalitas dan penyerapannya secara universal, kita dapat memperkirakan masa lalu dan masa depan kejadiannya. Ketiga, dunia luar diri itu memang ada, yaitu dunia yang bebas dari pengalaman kita. Semua objek pemikiran manusia secara alamiah dapat dibagi menjadi 2, yaitu relation of ideas dan matter of fact. Yang dimaksud dengan relation of ideas adalah pengetahuan yang jelas dengan sendirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan matter of fact adalah pengetahuan yang tidak terbukti kebenarannya maupun kepalsuannya. Seperti pernyataan matahari akan terbit besok atau matahari tidak akan terbit besok. Kedua-duanya tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya adalah Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Dia membicarakan evolusi kehidupan, evolusi masyarakat, dan evolusi moral. Pragmatisme, William James pada tahun 1842 sampai 1910. Kata pragmatisme diambil dari kata pragma dan tisme yang berarti tindakan sebagai doktrin kefilsafatan. Pada teori James, yaitu
meliorisme dan teori kebenaran, dia menjelaskan tentang meliorisme, yaitu cara untuk menengahi antara filsafat thinner-minded dan thought-minded. Selanjutnya yaitu eksistensialisme, Kierkegaard dan Sartre. Yang pertama, Søren Kierkegaard, ia memberikan kritikan pada Hegel yang meremehkan eksistensi konkret. Menurut Kierkegaard, manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tapi sebagai individualis yang unik dan berbeda satu dengan lainnya. Selanjutnya, Jean-Paul Sartre, ia adalah tokoh paling penting dalam filsafat eksistensialisme bagi Sartre. Eksistensi manusia mendahului esensinya, dapat diartikan bahwa manusia menciptakan dirinya atas pilihannya. Selanjutnya bab 6, akal dan hati di jalur timur. Di jalur timur, yaitu dunia Islam, keadaannya hampir sama dengan keadaan di barat. Masa kekalahan akal di barat berlangsung pada tahun 200-an sampai 1600-an. Sejak kedatangan Islam, akal berjalan bersama-sama dengan hati. Jadi perkembangan filsafat rasional atau akal dan tasawuf rasa terjadi bersama-sama dalam Islam. Selanjutnya yaitu bab 7, keseimbangan indera, akal dan hati. Pada abad pertengahan terutama tahun 200-an, akal kalah total dan iman menang mutlak. Iman dalam agama Kristen maksudnya. Sebabnya ialah kitab suci Kristen itu memang tidak menghargai akal. Sebagaimana terlihat pada bab ini, filosof-filosof penting abad ini semuanya lebih mementingkan rasa iman ketimbang akal. Bahkan ada yang menganggap sains dan filsafat itu tidak ada gunanya untuk dipelajari. Selanjutnya yaitu bab 8, akal dan hati pada zaman pasca modern. Pada zaman pasca modern, filsafat yang umum digunakan ada 3, yaitu filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, dan filsafat modern. Tokoh-tokoh besar filsafat pasca modern cukup banyak, yaitu seluruh tokoh filsafat dekonstruksi seperti Archaon, Derrida, Foucault, Wittgenstein. Pada tahun 1880-an, Nietzsche telah menyatakan bahwa budaya barat telah berada di tepi jurang kehancuran karena terlalu mendewakan rasio, dan pada tahun 1990-an Capra menyatakan bahwa budaya barat telah hancur juga karena terlalu mendewakan rasio. Bila hubungan antara akal dan hati manusia telah diputuskan, maka manusia akan memperoleh kenyataan bahwa pernyataan tentang rumusan hidup ideal tidak akan pernah terjawab. Suchatmoko menyatakan bahwa ilmu dan teknologi sekarang ini berhadapan dengan pernyataan pokok tentang jalan yang lurus, jalan yang harus ditempuh selanjutnya. Pada awal 2 dasawarsa terakhir abad ke-20, demikian menurut Capra, kita menemukan diri kita dalam suatu krisis global yang serius, yaitu suatu krisis kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan, kesehatan, dan mata pencaharian. Dari analisis filsafat dan sejarah kebudayaan, kita mengetahui bahwa budaya barat disusun dengan menggunakan hanya satu paradigma, yaitu paradigma sains. Paradigma ini disusun berdasarkan warisan Descartes dan Newton yang tercantum dalam buku Capra. Sebenarnya, untuk pengembangan budaya sains, paradigma ini sungguh sesuai dan amat memadai, tetapi untuk mengembangkan budaya dalam bidang seni dan etika, paradigma itu tidak memadai. Yang dilakukan di barat selama ini ialah paradigma sains, itu digunakan dalam pengembangan budaya sains dan dipaksakan digunakan juga dalam pengembangan budaya seni dan etika. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.